Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Idrus Ipeng di OSPIK, Orang Sulbar Bicara. Kalau pada umumnya seluruh narasumber yang hadir ini di tuan rumah, tapi hari ini spesial karena saya yang mengunjungi narasumber hari ini. Nah, siapa narasumber yang akan kita kuliti hari ini? Wah, kuliti. Kita akan berbincang banyak dengan narasumber satu ini yang secara pengetahuan, yang punya rekam jejak banyak di politik untuk Sulawesi Barat tentunya. Ini tokoh sentral di mana beliau berlabuh, di situ ada kemenangan. Ya. Saya perkenalkan langsung, inilah dia Direktur Logos Politika Sulawesi Barat. Ada Kakanda Maimunis Amin. Iya. Ya, saya jauh-jauh ini datang dari negara jirang. Iya. Berkunjung di tempat Kakanda untuk mengetahui. Ini lagi panas-panasnya ini soal peta koalisi Pilpres. Nah, kalau untuk Sulawesi Barat ini tentu menjadi menarik untuk diperbincangkan, ya, karena akan berdampak besar nanti untuk Sulawesi Barat juga, meskipun suaranya ya kecil. Nah, kalau langsung saja Kak, kalau melihat peta koalisi hari ini, ada 3 pasang yang sudah mendeklirkan dirinya untuk maju pada Pilpres 2024 ini. Ya. Secara kacamata Kakanda sendiri, apa yang menarik kira-kira ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam politik itu selalu istilah yang selalu menjadi barometer juga, variabel, bisa menjadi indikator satu segmen politik itu berpengaruh ke segmen politik yang lain. Ada namanya cocktail effect. Efek ekor jas. Nah, yang kira-kira begini. Momen Pilpres ketika kita bicara tentang 2024, ada tidak itu keterkaitan antara Pilpres dengan pileg dengan pilkada. Ya. Ini kan sama-sama digelar di 2024 yang jenjang waktunya juga sangat singkat. Dan apalagi seluruh tahapannya ini kan beririsan juga. Dan sekarang ini kan ada wacana juga pilkada yang tadinya didesain digelar di bulan November, itu akan dimajukan ke September 2024. Nah, tiga fragmen inilah sebenarnya yang perlu kita analisis. Apakah Pilpres itu beririsan atau ada efek ke pemilunya, ke pilegnya, kemudian Pilpres dan pileg ini ada nggak hubungannya ke pilkada. Sehingga dari itu semuanya itu akan bisa ditarik satu. Bagaimana komposisi koalisi dalam pendukung Pilpres itu bekerja maksimal. Untuk apa? Untuk pilegnya, ya untuk pilkadanya. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Tadi kita sebut ada yang namanya cocktail effect itu ya, efek ekor jas. Nah, kira-kira begini. Jadi orang sebagian meskipun ini kan Sulbar DPT-nya kecil. Iya. Kalau dilihat dari distribusi nasionalnya itu cuma 0, sekian. Nah, inilah sebenarnya kalau untuk skala nasional mungkin kita berpikir, wah ngapain teman-teman bekerja di sini toh tidak ada efeknya ke kemenangan Pilpres ya kan? Karena kita butuh 30 Sulawesi Barat untuk suaranya itu bisa setara dengan 1 Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi di sisi strategis tadi kita lihat bahwa misalnya Prabowo, kemudian ada Ganjar, kemudian ada Anies. Iya. Efek dari ketiga calon ini, apakah berefek ke Sulawesi Barat? Sulawesi Barat secara pilegnya itu. Nah, ini kita lihat
Dulu orang berangan-angan, ini juga salah satu teori apa memberi efek tadi itu. Ketika Jokowi menang di Sulbar 64% misalnya, waktu Jokowi Amin ya, Jokowi Amin itu 64%. Di situ pertanyaannya, apakah itu karena efek Jokowinya? Kan? Wah, apakah gitu. itu karena efek Tahan dulu Kak, Jokowinya? kita ini sudah datang kopinya. Ya. Luar biasa dapur Enes. Terima kasih. Thank you. Iya. Nah, apakah itu ada faktornya itu faktor karena ada Jokowi efeknya atau tidak? Karena kalau kita lihat perolehan pemilih sebelumnya itu Jokowi Amin yang menang itu tidak terlalu berefek banyak ke perolehan suara PDI. Pileg Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat misalnya menang Jokowi Amin itu menang hampir di semua kabupaten di pilpresnya, tapi PDI justru pada posisi kalah di mayoritas kabupaten. Iya. Pilpres Jokowi Amin menang di Pasangkayu, tapi perolehan suaranya dan PDI kursinya itu justru sangat tergerus. Dari ketua turun menjadi hanya tersisa 2 kursi. Mamuju sendiri hanya 1 kursi dan seterusnya. Nah, ini yang sebetulnya perlu dianalisis khusus oleh para teman-teman partai, dan saya rasa itu menjadi desain ya, bahwa meskipun skala nasional distribusi suara untuk Sulawesi Barat itu tidak terlalu mempengaruhi kemenangan peta kemenangan perolehan suara Pilpres, tapi ini tetap harus dikerja karena itu akan mampu memberi efek ke Pileg. Di situ ada DPR RI-nya, di situ ada DPR provinsinya, di situ ada kabupatennya, kemudian setelah itu ada pilkada. Kalau berkaca di sebelumnya yang tidak memberikan efek terhadap partainya masing-masing ini di hasil pileg, meskipun di pilpresnya menang, yang menjadi tantangan lagi ini di pemilu 2024 ini, seluruh kader pasti akan bekerja lebih maksimal untuk memenangkan pilpres dulu. Iya. Nah, kita sebenarnya begini. Kita juga sebenarnya ini yang menjadi desain juga ya. Kita perlu kan ini mekanisme sistem kepemiluan kita juga ini kan perlu dikritisi ya. Iya. Misalnya begini, alangkah tidak eloknya itu bagi kita di Sulawesi Barat atau Indonesia bagian timur lah. Ketika kita membincang politik nasional, itu membincang pilpres, itu poin entry-nya itu hanya bicara Jawa. Kan? Kita lihat sekarang ini komposisi 02 siapa diambil oleh 01 itu berbicara bagaimana kansnya menang di Jawa Timur, bagaimana kansnya menang di Jawa Barat, bagaimana kansnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Itu karena kita berbicara one man, one vote. Yang kedua, mekanisme menangnya itu kan hanya yang penting 50+1. Sehingga di mana DPT yang paling banyak, di situ battleground-nya Pilpres. Sehingga kemudian kita seharusnya artinya kan tidak ada dikotomi seperti itu, ini DPT banyak, ini DPT kecil. Kualitasnya harus sama. Jadi satu provinsi Jawa dengan satu provinsi di Sulawesi itu seharusnya sama. Nah, sehingga yang seharusnya menjadi diatur ulang ini kembali dalam sistem dan mekanisme Pilpres itu tidak berbicara tentang 50+1-nya bagi yang menang, atau tidak hanya berhitung suara terbanyak, tapi dia juga berhitung sebaran persentase kemenangan di semua wilayah. Nah, misalnya begini, sekarang kan orang kalau kita berhitung banyaknya saja suara, orang nggak perlu sosialisasi ke Sulbar, cukup bertarung aja di Jawa. Tapi menarik sebenarnya kalau untuk Sulawesi Barat ini tidak ada, mungkin hanya sebagian
di antara parpol-parpol yang ada ini punya sebaran yang bisa dibilang seimbang Ya. dengan parpol itu. lain. Nggak ada yang mendominasi kalau Tidak di ada Sulawesi Barat. dominasi. Jadi memang seharusnya itu kalau dilihat dari peta pilpres itu dari ya kita kan selalu melihat begini. Orang bilang survei itu bukan penentu. Iya, iya. Ya kan? Orang bilang survei bukan penentu, orang bilang survei itu ada errornya dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah, adakah variabel yang secara logis, secara akademis, secara sistematis yang bisa dipegang selain survei? Oke. Nah, kalau kita hanya cerita itu dari cerita warkop ke warkop, cerita kita melihat 1, 2, 3 segmen orang ini menang, ini kalah, ini menang, ini kalah. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat pertama kita memang betul bahwa survei itu bukan penentu kemenangan, tapi survei itu menjadi salah satu indikator yang bisa kita jadikan pegangan. Tolak ukurnya, ya itu secara ilmiah. Oke. Nah, kalau kita dilihat dari peta survei yang ada itu kan fluktuatif. Iya, iya. Ya, meskipun yang terutama ini di pasangan Prabowo Gibran dengan siapa? Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Anies. Ya, Anies. Kalau posisi 1-2 itu kan antara Mahfud MD dengan Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran saja. Nah, jauh hari sebelum ada pasangan, Ganjar dengan Prabowo pun masih fluktuatif. Jadi silih berganti itu. Kadang Ganjar yang di atas, kemudian digantikan lagi Prabowo, disalib Prabowo dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari perolehan hasil survei terakhir ini, belum ada yang bisa mencapai 45% lebih. Secara persentase. Oke. Sedangkan kita lihat tadi, untuk menjadi pemenang perlu 50+1. Nah, jadi kalau kita lihat dari peta survei itu, hampir bisa dipastikan Pilpres ini akan 2 putaran. Oke. Tidak akan ada, belum minimal untuk sampai hari ini, Pilpres itu belum ada kandidat yang bisa sampai ke bahkan mendekati pun belum. Mendekati itu ya. Jadi belum, jadi akan ada kemungkinan ini Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Wow, menarik ini pembahasan ini. Kalau secara dari hitung-hitungan survei yang ada, beberapa lembaga survei yang sudah mengeluarkan rilisnya, bahkan sebelum penetapan sampai penetapan dan penentuan nomor hari ini sudah dilakukan. Betul. Ini lembaga-lembaga survei kayaknya sudah mulai bergerilya untuk mengukur kembali bagaimana kekuatan masing-masing calon yang akan maju nantinya. Kalau dilihat tadi bahwa dari ketiga calon yang sudah mendeklarasikan dirinya untuk maju pada Pilpres ini, pada pemilu 2024, belum ada yang sampai bahkan mendekati titik aman 50+1 itu. Betul. Nah, kira-kira 2 putaran ini menariknya seperti apa nanti kalau melihatnya? 2 putaran ini kan berarti dia harus mampu melakukan suatu rekayasa koalisi yang baru ya. Wow. Makanya sebenarnya agak riskan sebenarnya kalau melihat bahwa hampir ya bisa dipastikan kalau melihat dari kacamata survei ya, hampir dipastikan itu tidak akan Pilpres itu tidak akan 1 putaran. Sulit sekali untuk bisa sampai 1 putaran. Maka secara strategis seharusnya paslon 1, pendukung paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini jangan saling serang lah. Karena nanti di putaran kedua kemana bisa berubah arah koalisi lagi. Betul, koalisi itu. Jadi kalau jor-joran sekarang saling serang, nah ini yang kemudian akan mempersulit ketika tahapan Pilpres itu masuk ke putaran kedua. Wow. Jadi sementara ya makanya sebenarnya komunikasi politik itu yang perlu dibangun lebih dinamis ya. Karena kalau dilihat memang hampir ya dari kacamata survei itu
kalau pergerakan yang kita lihat selama ini itu hanya sekitar tidak keluar dari margin error. Ya. Jadi dia hanya 1, 2, 3% saja itu pergeseran antara ketika Ganjar di atas, Prabowo di bawah, itu tidak keluar dari margin error. Demikian juga ketika Prabowo di atas, Ganjar tersalip, itu juga tidak keluar dari margin error. Oke. Kalau di antara dua paslon ini, bagaimana melihat sebenarnya Anies dan Caimin ini yang secara kekuatan ini selalu bahkan mungkin tidak diperhitungkan bisa ikut di putaran kedua. Ada yang menarik dari Anies Muhaimin. Ya. Kalau diukur dari survei konvensional itu selalu di posisi ketiga, ya. Tapi di polling media sosial itu selalu di atas puncak. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Google Trend itu posisinya juga selalu ke atas itu. Artinya dia kuat di bermain di polling online seperti ILC itu malah kemenangan Anies itu sampai 62%. Itu sangat luar biasa. Nah, kita coba lihat analisis dulu begini. Perpolitikan di Indonesia sekarang ini sebenarnya dua arus. Oke. Dua arus sebenarnya. Arus apa? Arus pro pemerintahan sekarang. Iya. Dengan kontra pemerintahan sekarang. Jadi ketika approval rating Jokowi itu 74%, ya kan? Kalau approval rating tingkat kepuasan Jokowi itu 74%, itulah sebenarnya suara yang dibagi dua oleh dua poros tadi, Ganjar dengan Prabowo. Kan? Itu yang dibagi dua itu. Anies 26%-nya yang kontra pemerintahan itu, yang berdiri pada segmen oposisi, itulah yang 26%. Inilah sebenarnya strong votersnya Anies. Nah, coba yang lebih menarik itu begini. Kalau 74 dibagi dua, rata lah 50-50%, itu kan hanya sekitar 30-an, nggak ada yang sampai 40. Betul. 74 itu berarti sekitar 30 sekian. 30, sekian persen. Nah, masalahnya sekarang dua koalisi besar ini justru saling serang. Jadi ketika Jokowi diserang oleh PDI, kan? Voter Jokowi yang ada di Ganjar, tadinya ada di Ganjar, itu boleh jadi keluar dan pasti keluar. Keluarnya kemana? Entah ke Prabowo, entah ke Anies. Nah, jadi sebenarnya ketika PDI gencar menyerang Jokowi itu sebenarnya secara elektoral itu justru mengecewakan, mengganggu konstelasi. Ya, karena kan kira-kira begini. Bagaimana sih sebenarnya mengukur tingkat kontribusi PDI terhadap kemenangan Jokowi? Kan Jokowi ini misalnya 100% dari 64% tadi kemenangannya di Sulbar misalnya, 60% dari kemenangannya di Sulbar itu, atau kalau secara nasional kita lihat, kita ukur 100% itu, di situ kan ada 10 partai misalnya. Taruhlah ada 5 partai lah misalnya. Nah, yang 5 partai ini kan ada PDI, ada ini dan seterusnya. Nah, dari mana caranya bisa kita lihat berapa persentase suara dukungannya PDI untuk kemenangan Jokowi? Ya sederhana aja, lihat aja itu berapa suara PDI berapa persen suara PDI di legislatif. Dia kan hanya 20-23%. 21-23% itu bisa nggak Jokowi menang jadi presiden? Tapi kalau kita melihat posisi Jokowi hari ini mungkin dilema.
Ya. atau dengan diangkatnya menjadi wakil dari Prabowo ini si Gibran, kira-kira efek besarnya ini terhadap PDI apa yang PDI yang paling dirugikan sebenarnya dari keluarnya lah ini Jokowi. kekuatan Jokowi. Kekuatan Jokowi. Karena hampir sudah bisa dipastikan ketika berhadap-hadapan ini antara Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran, Jokowi pasti lebih cenderung ke Prabowo Gibran. Iya, iya. Nah kan naluri seorang bapak tidak akan lihat saja anaknya seperti bertarung tanpa di ini. Nah, itu tadi yang saya bilang sebenarnya yang membuat PDI itu seakan dilematis. Mau lepas 100%, dia tahu juga kekuatannya Jokowi bagaimana. Dia kalau di survei terakhir itu kan tingkat pengaruh Jokowi terhadap kemenangan satu kandidat itu 18%. Wow, cukup besar juga. Perolehan suara Gerindra di DPR RI itu hanya 16-18 dengan Gerindra di DPR RI. Artinya 18% Jokowi dengan 16-18% Prabowo, Gerindra itu sama dengan apa? Suara potensi dukungan Jokowi untuk memenangkan Pilpres itu sama besarnya dengan dukungan Gerindra untuk kemenangan Pilpres. Oke. 80%. Artinya kekuatan dukungan Jokowi untuk Pilpres itu pengaruhnya hanya kurang 4-5% dari dukungan PDI terhadap kandidatnya. Oke. Jadi itu yang sebenarnya membuatkan coba kita lihat misalnya dilematisnya PDI itu kan bisa dilihat bagaimana dia tidak bisa tegas terhadap sikap Jokowi. Iya. Sikap anak kemarin Jokowi ketika ada kadernya di Papua, langsung keluar surat pemecatan kan. Kemudian Budiman Sujatmiko langsung dipecat. Ini pemecatan loh. Nah sampai hari ini kan itu tidak pernah dilakukan ke Jokowi dengan Gibran itu karena dilihat bahwa memang tidak bisa dinafikan bahwa kontribusi dia masih punya pengaruh. Oh intervensinya sangat besar. Punya pengaruh intervensinya sangat besar. Oke. Jadi Pilpres itu untuk Indonesia itu Jokowi efek itu tidak kalah besar dengan PDI efek, dengan Gerindra efek. Oke. Sangat besar. Kalau di survei tadi kita sebutkan bahwa tingkat dukungan Jokowi untuk bisa memenangkan seorang kandidat itu 18%. Oke. Ini semakin menarik ini sebenarnya pembahasan kita bagaimana peta koalisi di secara nasional. Nah, kalau kita tarik ke lokal di Sulawesi Barat. Hasil Pilpres nantinya akan menjadi barometer juga untuk Pilkada. Ya. Kira-kira kalau untuk Pilkada ini kan ya anggaplah beberapa nama yang sudah mulai mencuat di publik ini. Efek besarnya untuk Pilkada sendiri apa kira-kira ini, Kak? Ini ada tren perubahan ya. Kita lihat di 2019. 2019 itu kan Pilpres. Oke. Tapi sebelum Pilpres itu Pilkada dua, 2017, Pilgub 2018 itu Pilkada Mamasa dengan Polman. Ya. Dulu DPP atau pusat ya, partai-partai di pusat itu punya kepentingan besar untuk mengintervensi itu Pilkada. Karena Pilkada dulu dimenangkan, setelah dimenangkan hasil dari Pilkada ini itu menjadi kontributor voter untuk Pilpres. Ya. Jadi nah, ini kebalik sekarang. Ini terbalik. Ya. Dulu kalau saya lihat ini kalau intervensi kepentingan DPP itu sangat besar kepada Pilkada karena Pilkada duluan, kemudian Pilpres. Sekarang itu Pilpres dulu baru Pilkada. Ya. Jadi menurut saya nanti
saya prediksi bahwa pilkada ini jauh lebih tarung bebas lah. Wah. Kan kira-kira DPP itu berpikir tarung bebas dan terjun bebas juga kayaknya bisa jadi itu nanti. karena DPP juga akan berpikir, wah, yang penting kan kepentingan nasionalnya udah selesai kan. Nah, udahlah yang mau bertarung di pilkada bebas bebas saja. Jadi siapa yang mampu membangun komunikasi. Tapi saya lihat ada role model, saya lihat dari apa koalisi itu. Jadi para figur misalnya ya, kalau dalam survei itu kan hanya sekarang ini ada 4 sampai 5 mainstream figur yang akan maju di pilkada itu, tapi 3 besarnya itu misalnya seperti ketua DPW Demokrat, Pak Suhardi Duka, ada rektor UNM itu Prof. Husain, ada AIM, Bupati Polman dengan ABM. Antara itu, ini aja 3 mainstream itu. Di bawah 3 besar ini itu ada Aras Tamauni, Bupati Mateng, ada Agus Ambujiwa, tapi itu pun dia masih 1 digit ya, masih di bawah 5%. Kalau yang lain ini sudah di atas 5%, 10 sampai 30% itu sudah dalam komposisi simulasi survei yang sudah pernah kita lakukan. Tapi saya lihat, jadi kalau kesempatan koalisi itu seharusnya sudah mulai dibangun komunikasinya. Dulu kan ya ini kan ada format baru nih, pilkada serentak dengan pemilu serentak itu kan tadi kita lihat dia di 2024 di tahun yang sama, selangnya itu hanya sekitar 4 sampai 6 bulan. Karena Februari Maret itu tahapan Pilpres selesai, artinya Pileg sudah bisa ditentukan, diketahui siapa bagaimana hasilnya. Nah, setelah itu pada saat yang sama tahapan pilkada itu juga sudah dimulai. Nah, seharusnya kompetitor ya, kandidat calon nanti yang mau maju ya, seharusnya sudah membangun koalisinya itu lebih awal, lebih amannya sebenarnya. Lebih amannya. Karena dulu itu pilpres sekarang 1 tahun kemudian pilkada, atau pilkada sekarang 2 tahun kemudian pilpres. Atau bisa juga kalau umpama saya punya gambaran kalau koalisi pilpres ini yang ada di daerah saat ini yang ada di Sulawesi Barat, ini partai-partai koalisi sudah bisa mempetakan siapa calon yang akan kira-kira diusung. Kalaupun nanti tidak ada putaran kedua. Betul. Saya lihat kalaupun ada putaran kedua, memang skema KPU itu memang pemilu dengan pilkada ini selesai di 2024. Betul. Di tahun yang sama. Jadi selisihnya itu hanya hitungan bulan saja. Kira-kira Maret April sudah tahapan sudah dimulai. Januari itu sebenarnya tahapan pilkada itu kalau dimajukan ke September 2024, yang tadinya di November. Kalau November kan berarti nanti sekitar di bulan Maret April itu baru tahapan dimulai. Tapi karena wacana dari November September dimajukan ke September, maka secara otomatis tahapan itu sudah dimulai di Januari. Prosesnya itu tetap sangat dekat, hanya sekitar 6 bulanan. Oke. Kalau tadi soal pilkada, yang menarik juga ini yang menjadi perbincangan publik juga ini soal kursi legislatif DPR RI. Iya. Ini banyak tokoh yang punya figur besar suara di Sulawesi Barat itu juga maju. Nah, melihat peta kira-kira kursi DPR RI ini di 4 kursi yang diperebutkan ini, bagaimana menariknya kira-kira? Iya, itu sangat dinamis juga ya. Tapi kalau kita mau bicara dari segi hasil survei itu, memang 4 partai petahana ini, Demokrat, Nasdem, PDI dengan Gerindra itu masih memang masuk ke 5 besar. Tapi yang menjadi yang ada sedikit dinamika itu di posisi kursi keempat. Oke. Itu perebutannya antara PAN, Gerindra dengan Golkar.
Oh ya ya ya. Nah, itu dari hasil simulasi survei yang sudah pernah kita lakukan. Untuk di tahapan survei itu Nasdem, PDI dengan Demokrat itu dia tetap masih di 4 besar. Oke. Nah, di posisi keempat itu PAN dengan Golkar itu dinamis di situ dia di posisi. Tapi kalau melihat karakteristik masyarakat di Sulawesi Barat ini, Kak, dalam menentukan sikap pilihan, itu apakah memang masih didominasi oleh pemilih secara etnis atau masih kira-kira kesukuan masih ada atau egosentris lain masih? Kalau di Sulbar itu preferensi politik itu lebih kepada tokoh sebenarnya. Ketokohan. Ya, partai itu kira-kira klaster-klaster lain itu menjadi pilihan kedua, ketiga, alternatif keempat. mungkin. Alternatif aja itu. Ya, Jadi ya. orang melihat figur lebih kepada figur. Oke. Jadi sebenarnya partai-partai itu lebih punya kepentingan ke figur dibanding seorang figur ke partai. Oke. Kita mungkin kira-kira di Sulbar ini orang bisa tidak berpikir tentang Demokrat tanpa SDK. Oke. Oke. Kan? Misalnya dan seterusnya ya. Ada beberapa misalnya bagaimana PDI tanpa Agus. Iya. Kan? Bagaimana Nasdem tanpa AA. Iya. Nah, inilah yang dalam temuan survei itu pertama bahwa referensi politik Ketokohan. seseorang pemilih itu lebih ke ketokohan. Yang kedua, sekarang ini jauh karena ketokohan itu orang sudah orang juga selanjutnya berpikir yang penting orangnya siapa. Iya. Partainya apa, orang suku apa, gendernya apa, Daerahnya di mana? status sosialnya apa, itu sudah tidak menjadi pertimbangan yang utama. Ya kalaupun ada mungkin dia masih di bawah 1%. Ya, betul. Dia sama seperti ini. Ada dinamika yang menarik sebenarnya. Misalnya terkait politik dinasti atau dinasti politik itu. Ini kan saya pernah buat pernah ajaklah teman-teman ini kita bangunlah sebuah diskusi sebenarnya. Menurut saya misalnya begini, saya gelitik teman-teman itu kenapa sih sebenarnya kita meributkan sekarang ini politik dinasti? Apa yang salah? Iya kan? Maksud saya itu kan di Sulbar ini kan kalau Jokowi itu baru mau memulai politik dinasti. Oke. Kalau di Sulbar itu sudah 20 tahun yang lalu loh. Oke. Coba kita lihat bukalah semua ini peta politik yang ada di Sulawesi Barat. Matra itu Agus, bupati 2 periode. Oke. Selesai itu turun lagi ke saudaranya jadi bupati. Saudaranya jadi bupati tidak cukup. Istrinya itu dipasangkan dengan saudaranya. Itu kurang dinasti apanya? Oke. Belum kepala dinasnya itu kurang dinasti apanya? Kita ke Mateng. Iya. Mateng itu bupati, dia sekaligus ketua partai, anaknya jadi ketua DPR, anak-anaknya anggota DPR kabupaten dan provinsi. Kadis-kadis itu siapa? Ya, sepupu 2 kali, sepupu 3. Itu maksud saya. Mamuju juga begitu. Polman juga begitu. Majene juga begitu. Hampir Mamasi juga begitu. Jadi politik dinasti itu aneh justru di Sulbar kalau baru diributkan sekarang. Kami 20 tahun yang lalu itu sudah melaksanakan itu, Pak. Oke. Kami terima itu sebagai satu kewajaran lah kira-kira. Ini kan sarkas kan. Ya. Artinya kalau kita mau ribut. Tapi begini masalahnya. Kenapa politik dinasti itu? Kalau orang bilang ada pronya, ada kontranya. Kalau saya pronya itu lebih besar. Ya kira-kira kalau politik dinasti ini sadar dalam ketidaksadaran mungkin. Karena begini, kenapa
kenapa lebih permisif itu sebenarnya politik dinasti di berlaku lama di Sulawesi Barat itu kami coba pelajari itu Ada rekam lewat jejak survei. Oh ternyata bagi masyarakat Sulbar siapa yang tadi itu siapapun pemimpinnya nggak jadi masalah. Yang penting apa? Dia Dekat. berpihak kepada masyarakat kecil, dia mudah dihubungi, Ya, ya. dia orangnya sederhana, nggak korupsi, kan? Punya program visi misi yang jelas dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi politik dinasti misalnya, kenapa permisif? Misalnya di Sulawesi Barat itu, karena orang nggak terlalu mementingkan. Orang tadi yang penting figurnya itu loh. Tidak. Kenapa memang kalau Ini tidak jadi masalah dengan ya, kalau ternyata dalam bekerjanya sebagai kepala daerah dia punya prestasi, dia bisa melaksanakan amanat penderitaan rakyat lah, kira-kira begitu. Ya. Dia punya visi misi yang bisa dia laksanakan. Nah, tingkat dalam temuan survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja tokoh-tokoh politik yang tanda kutip kita sebut sebagai politik dinasti itu tertutupi oleh apa? Oleh tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya. Mereka. Oke. Makanya rata-rata itu setiap pilkada itu lagi. Karena itu bukan hanya secara politis tanda kutip ya, itu bukan hanya orang bilang itu politiknya pasti direkayasa, kemenangannya pasti dilakukan kecurangan, ada intervensi, ada ini dan seterusnya. Tidak. Itu ya mungkin ada, tapi itu tidak signifikan. Oke. Faktor penentu kemenangan mereka itu ada pada tingkat kepuasan publik tadi itu. Jadi sehingga ya politik dinasti itu jauh lebih permisif, lebih bisa diterima, lebih bisa dimaklumi ketimbang mengambil dari aspek politisnya saja. Nah, Ya, itu oke. referensi politiknya. Hanya ini akan menjadi perbincangan nanti. Bagaimana kita membahas politik dinasti di Sulawesi Barat. Ya kalau kita mungkin sudah terbiasa mungkin. Kalau yang daerah-daerah lain itu mungkin baru mau memulai. Ya. Sebenarnya kan juga begini, saya mau tambah begini. Sebenarnya kalau ada partai yang ribut-ribut soal politik dinasti, Oke. itu kan juga tidak apa ya? Mungkin tidak- bagian dari strategi tidak juga. referensif lah, artinya nggak kurang fair kita. Kita Oke. kan lihat selama ini yang getol membangun dinasti dalam komposisi politik itu kan dimulai dari partai. Hampir di mana-mana itu, semua partai di mana di situ ada keluarganya yang berkuasa menjadi ketua, itu ke bawahnya juga semuanya Akan ngikut mungkin ya. iya gitu. Ya itu kan biasa lah itu, karena itu apa ya, politik itu sebenarnya politik itu candu. Oke. Politik itu candunya apa? Politik itu dia membawa candu yang namanya kekuasaan. Ya. Apa ya? Dan ya misalnya ada alasan Ada wah, kenikmatan sendiri. Ini kan dipilih melalui proses demokratisasi. Tidak dipilih bangun tidur langsung jadi ketua kan? Nah, kecuali Gibran. Siapa itu? Kaisang. Nah, kalau Kaisang itu lain judul lagi lah. Yang Langsung tiba-tiba langsung jadi prosesnya asli Simsalabim itu kan. langsung jadi ketua partai. Tapi itu perbincangannya lain. Tapi orang lihat hanya melihat dari hasilnya saja, tidak melihat dari proses. Seharusnya kan dalam proses perjalanan struktur ataupun mencari pemimpin dalam politik itu kan minimal sekali, kalau idealnya itu dia melewati 3 fase. Ada yang namanya fase kaderisasinya, Iya. kemudian baru kita bicara masalah kandidasi, ada prosesnya, ada kandidasinya, ada electionnya. Jangan bisa, oh dia terpilih. Terpilih karena apa? Ya dia pilih secara aklamasi.
orang kemudian mencap itu sudah demokratis. Oh, tunggu dulu. Di sini ada proses. Prosesnya itu instan tidak. Bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan? Ya, gitu. Masa 2 hari berdarah-darah bertahun-tahun, belasan tahun orang menjadi pengurus partai, membesarkan partai, tiba-tiba dia disalib oleh orang yang baru muncul hanya karena dia sebagai orang istimewa lah, tanda kutip. Nah itu tadi proses demokrasi berjalan ini jangan hanya dilihat di hasilnya ya. Di situ ada 3 fase menurut saya yang paling penting. Di situ ada prosesnya, ada mekanismenya, kemudian ada kandidasinya. Di situ kita berbicara siapa juga, ya. Yang ketiga itu ada yang namanya proses eleksinya itu. Dia keterpilihannya itu memang karena dia adalah capable melalui dinamika kaderisasi yang panjang. Yang kedua, dia melalui proses itu semua. Dia mulai dari misalnya anggota biasa, kemudian jadi pengurus DPD, DPC dan seterusnya sampai kemudian menjadi ketua partai. Nah, itu yang seharusnya semua partai ini semua stakeholder politik lah. Ya. Kita tidak hanya bicara, jangan hanya langsung apa yang ada di Pilpres sekarang. Gambaran yang ada di Pilpres ini sebenarnya, dinamika yang ada di Pilpres ini sebenarnya itu hanya gambaran dari dinamika politik yang sudah berjalan sebelumnya. Oke. Yang menarik sebenarnya kalau di Sulawesi Barat ini kita belum pernah melihat tokoh yang maju di kontestasi pemilihan kepala daerah mau pilgub dan pilbub sendiri yang lahir dari tokoh muda. Ya. Apa sebenarnya yang tidak mendorong para tokoh-tokoh muda yang ada di Sulawesi Barat punya pamor besar ini bisa berkontribusi kira-kira di pilkada atau di pilgub ini? Ya kira-kira kalau mungkin ya peta nasionalnya bisa juga ke sini. Kenapa tiba-tiba ada anak muda yang melabeli dirinya sebagai anak muda? Di Sulbar tadi pertama ya, kita kalau pilkada itu kan preferensi politiknya itu figur. Itu yang pertama dulu tuh. Preferensinya itu figur. Yang kedua sebenarnya kita mainstreamnya itu memang ada yang namanya itu taken for granted ya. Sebenarnya saya selalu berpandangan seperti ini. Sulawesi Barat itu bukan banyak potensi, itu tidak terhitung jumlah SDM-nya. Sumber daya manusia kita banyak. Profesor kita yang ada di Jakarta, di pusat lah itu banyak sebenarnya tokoh-tokoh kita. Cuma ruang itu yang belum dikasih. Sayangnya kita belum kita belum ada istilah pemilihan terbuka. Maksudnya begini, pilkada kita masih di pilkada ya. Pilkada kita itu selalu dipersyaratkan harus diusung oleh partai. Nah sementara kan sebenarnya SDM kita yang di non partai itu banyak. Nah, kekurangannya itu adalah ada sekian persen. Kalau di Pilpres itu ada namanya presidensial threshold yang 20% itu. Di Pileg itu ada yang namanya parliamentary threshold yang 4% itu. Nah di sini juga sebenarnya ada yang namanya pilkada threshold. Ada yang namanya pilkada threshold. Pilkada threshold itu dia untuk seseorang yang mau maju di pilkada itu minimal harus mendapat dukungan 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR atau 25% dari keseluruhan suara sah di Pileg. Nah ini tokoh-tokoh muda kita yang potensial, yang non partisan itu juga menjadi sulit. Nah memang saya lihat begini, ini kita perlu ada kedewasaan politik atau keberanian mengambil satu sikap politik ekstrim lah
dari para partai ini. Sekali-kali beranilah keluar mengambil figur untuk diusung di pilkada itu di luar dari partainya. Oke. Nah, Dan gitu. itu belum Sampai hari ini belum ada. pernah. Padahal saya selalu bilang begini, di pilkada kita sekarang itu pemilih muda itu sudah 62%. Artinya sudah mulai bisa diperhitungkan. Itu mayoritas loh, mayoritas. Yang kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu pemilih yang berusia 60 tahun, 50 tahun lebih lah. Sudah malas mungkin. Itu sudah pensiun semua itu. Pensiun memilih ya. Saya pernah bilang begini, bahwa tokoh-tokoh senior kita ini kan kayak ketua-ketua partai sekarang ya. Kayak siapa yang paling senior sekarang itu misalnya AAS mungkin, SDK. ketua AAS, SDK, kemudian ARSA, ARAS dan seterusnya, itu kan di 2029 itu akan pensiun semua itu. Artinya apa? Ini sudah mulai terbuka ini Ruang bagi ruang talenta sebenarnya. muda. Iya. Ini sebenarnya makanya 2024 itu saya sebenarnya berharap ini menjadi ajang. Ini menjadi peluang kaum muda itu untuk meramaikan kontestasi politik ini. Oke. Ya, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita hari ini. Kita sudah membahas dari peta pilpres sampai peta pilkada. Hari ini saya akan menyebutkan nama-nama tokoh. Ya. Kira-kira apa yang ada dalam kepala Ata dengan nama ini dijawab cepat, Kak? Ya. Jawab cepat. Saya mungkin kayak Suardi Duka. Gubernur Sulbar 2024. Prof. Husain Sam. Rektor UNEM, Aras Tamoni. Ketua DPW Golkar, Andi Ibrahim Masdar. Bupati Polman, Alibal Masdar. mantan Gubernur Sulbar. Oke. Itu beberapa tokoh yang sudah kita mainkan. Maimunis Amin. Siap. Jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak dan tentu kita berharap bahwa pemilu di 14 Februari nanti ini bisa menjadi pemilu yang menyenangkan untuk seluruh masyarakat, menjadi pesta yang dirindukan, bisa menjadi lahir pemimpin masa depan tentunya, dan tetap dalam kondisi aman. 14 Februari bukan cuma hari Valentine, hari spesial kasih saya, tapi ingat 14 Februari juga adalah hari memilih. Ya, jadi ayo kita berbondong-bondong ke TPS, gunakan suara Anda untuk pemimpin masa depan Indonesia. Saya Idrus Ipen dan rekan saya Maimunis Amin. Sampai jumpa di OS Speak berikutnya. Bye-bye.